Yang rela untuk pimpin doa? Halo? Yang rela pimpin doa ada nggak? Pasti ada, ini anak kelas 5 sih, pinter-pinter ini. Ya. Yang ikhlas untuk pimpin doa. Supaya dikasih lancar untuk pembelajarannya. Yuk. Ya. Oke. Bapak tunjuk apa gimana Nina? Halo? Alel mau pimpin doa nak? Tidak. Tidak. Oke, kalau gitu doa Bapak pimpin ya. Ya, ambil siap doa yang baik. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Allah Bapa yang Maha Kasih, terima kasih ya Bapa atas segala penyertaan-Mu, sehingga pada kesempatan pagi ini Bapak masih beri kesempatan kami untuk kami boleh melanjutkan pembelajaran pada hari ini. Bapak, kami berdoa untuk teman-teman kami yang saat ini sedang sakit. Bapak segera menyembuhkan dan memberkati teman kami yang sedang sakit, agar esok hari teman kami mampu untuk bisa melanjutkan tugas-tugasnya. Bapak, berkati pula untuk hari ini dalam pembelajaran PJOK dan komputer, semoga semua peralatan yang kami gunakan, hati dan pikiran kami bisa konsentrasi dengan baik, agar semua yang kami terima, agar apa yang kami dapat bermanfaat untuk masa depan kami. Terima kasih Bapak untuk semua penyertaan-Mu. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak. Terima kasih Pak Victor, Pak Andri. Anak-anak, hari ini kita pertemuan keberapa ini bersama Pak Tadi, anak-anak? Halo? Kedua, Pak. Kalau nggak salah kedua, Pak. Iya. Pertemuan kedua ya anak-anak ya. Kemarin pertemuan pertama video pembelajaran tentang apa itu? Video pembelajaran Permainan bola besar. Bola besar. Permainan bola besar. Menendang, menahan, menggiring. Anak-anak praktek olahraga tentang apa? Permainan, dasar-dasar permainan apa sayang? Kemarin yang di video? Sepak bola. Sepak bola. Permainan sepak bola. Ya. Siapa yang sudah mempraktekkan di rumah sayang? Saya, Pak. Saya bagus. belum, Pak. Saya Ya, belum. oke. Yang sudah mempraktekkan, Bapak lihat di video yang sudah terkirimkan, bagus. Ya, semangat luar biasa. Ada yang memang punya keterampilan yang sudah bagus, mungkin yang sudah biasa melakukan yang tendang bola, menggiring bola, tapi yang bagus. Saya dulu. Ya, Putus-putus, Pak. semoga untuk yang bisa menyusul ya. Agak Tadi putus-putus ya? putus-putus ya, Nak ya. Iya, Halo? Pak. Iya, ini Suaranya sinyalnya nggak Pak. bagus ini. Pak. Oke, Iya, oke, suaranya sebentar. putus. Oke. Dua, Mbak, dua. Oke. Oke, masih putus-putus saya. Udah enggak, Enggak lagi, Pak. Iya, aduh, ini sinyalnya minta maaf ya, Nak ya. Sinyalnya benar-benar kurang bagus ini. Oke, Bapak lanjut ya. Nah, bagi anak-anak yang belum menyelesaikan hari ini, ya,
diusahakan untuk bisa menyelesaikan ya. Batas akhir sampai tanggal berapa menyerahkannya? 31 Juli, Pak. Iya, itu hari apa sih itu? Hari Sabtu. Hari Sabtu. Kalau bisa sebelum hari Sabtu. Nanti kalau hari Sabtu rencana baru menyelesaikan, ternyata keluarga ada acara, jadi tertunda lagi, nilainya nggak bagus kalau nanti nggak udah lewat waktu kan. Nah, silahkan anak-anak selesaikan secepatnya. Ini 50% di jumlah kelas kalian, IMASE sudah mengumpulkan ya. Tinggal sedikit lagi kan. Nah, kalau hari ini pada mengumpulkan berarti kan hebat ya. Jadi supaya tugas-tugas tidak tertunda. Oke. Kemudian anak-anak, kalau misalnya kemarin Bapak ditelepon, Pak, saya bisanya baru seperti itu. Belum bisa seperti yang ada contoh, nggak apa-apa, kan masih latihan, ya, tidak apa-apa. Yang penting latihannya di video ya sayang ya, latihannya di video, diserahkan ke Pak Guru. Itu proses latihan yang Bapak nilai ya, proses usahanya itu yang dinilai ya, termasuk hasil akhirnya. Ada yang sudah usaha bagus, usaha itu juga dinilai ya. Oke, begitu ya anak-anak ya. Ada pertanyaan untuk tugasnya? Mungkin masih ada yang kesulitan? Halo? Yang belum mengumpulkan? Yang belum menyerahkan ya? Ditunggu ya sayang ya. Jangan sampai nanti pada saat udah masuk materi yang berikutnya belum mengumpulkan, nanti tambah numpuk nanti. Kasihan, ya kan? Oke. Anak-anak, pada kesempatan ini Bapak akan menjelaskan materi yang Bapak sudah coba berikan di classroom, rangkuman yang di classroom, permainan bola besar. Siapa yang sudah baca dari rangkuman yang Bapak berikan saya? Ada yang sudah baca? Halo? Oke, juga ya. Sudah baca ya Nak ya? Ada lagi? Sudah, Pak. Oke, makasih. Oke, mari kita coba lihat, pelajari bersama, nanti bisa kalian pelajari ulang ya, supaya nanti pada saat penilaian harian kalian mendapatkan hasil yang baik. Selain itu anak-anak tahu ya tentang pengetahuan olahraga. Oke, kita akan coba tampilkan screen ya. Pak Andri boleh dibantu dibuka ya. Oke, makasih Pak Andri. Makasih Pak Andri. Bentar saya. Oke. Terima kasih. Nah, anak-anak, dalam permainan bola besar, siapa yang tidak tahu apa yang sudah Bapak contohkan? Pasti anak-anak sudah terbiasa mempraktekkan ya. Ada itu di situ, ada permainan apa saja itu anak-anak? Permainan bola besar apa saja? Jemima, Bola coba. basket, bola sepak bola, Sepak bola, futsal, basket, bola, volley. Basket, bola voli, dan lain-lain. Iya, itu contohnya ya. Ada sepak bola, ada futsal, basket, bola voli, ya. Hanya untuk kalian, untuk anak-anak, ini yang akan kita pelajari materi sepak bola dan pengetahuan permainan basket, ya. Nah, kita akan coba dalam permainan sepak bola, gerak dasarnya dibedakan menjadi 3, ya kan? Gerak permainan sepak bola kan 3. Apa saja? Lagi Pak. Iya. Oke. Gimana? Sudah mulai jelas? Sudah Pak. Oke, maaf ya Nak ya, Pak. ini kondisi internet agak kurang. Saya izin ke toilet bentar ya. Oke sayang, silakan Nak.
Iya. Halo. Pak, Halo. saya pulang dulu ya Pak. Soalnya koneksinya saya error Pak. Oke. Nanti kalau bisa masuk lagi ya, Nak ya. Iya Pak. Oke. Nah, ini ada 3, yaitu lokomotor, ya kan? Kelihatan nggak saya? Kelihatan Pak. Kelihatan, Pak. Lokomotor, non-lokomotor, manipulatif. Kalau lokomotor, ini gerak berpindah tempat. Non-lokomotor gerak tidak berpindah tempat. Gerak berpindah tempat. Apa? Kalau gerak Pak, suaranya non-lokomotor, putus-putus. kalau Pak. manipulatif, iya. Oh ya, sebentar sayang. Masih ya sayang ya? Masih putus-putus ya? Tadi Halo? putus-putus, Iya, awalnya tapi enggak, sekarang Pak, udah tapi nggak putus-putus Pak. Putus-putus. Oke. Iya. Oke. Maaf ya, Nak ya. Ya. Oke. Kalau lokomotor tadi gerak apa? Gerak berpindah tempat Pak. Berpindah tempat. Misalnya anak-anak berjalan dari ruang tamu ke dapur, ya itu contohnya. Atau misalnya pada saat mau berolahraga kalian lari-lari kan, atau jalan, ya kan? Nah, jalan keliling aula, jalan keliling lapangan basket, jalan di sekitar rumah kalian untuk pemanasan atau lari-lari di tempat, ya. Pak, Halo? saya izin ambil minum ya Pak. Oke, silakan. Nah, kemudian loncat, lompat, kemudian berguling, ya. Nah, itu contoh untuk gerak lokomotor, ya, Nak ya. Oke. Kemudian gerak non lokomotor itu biasanya anak-anak lakukan gerak pada saat anak-anak pemanasan, ya. Pada saat anak-anak pemanasan melakukan gerakan-gerakan di tempat. Nah, seperti di contoh ini anak saya. Nah, kelihatan nggak, Nak? Kelihatan dengan jelas? Kelihatan. Iya, Pak. Oke. Ini contoh nih anak-anak. Gerakan non lokomotor. Ini gerakan memutar pinggang. Gerakan memutar pinggang ya. Ya, gerakan memutar pinggang. Yang disampaikan memutar apa ini sayang? Memutar tangan ya. Badan kita putar ya. Nah, putar. Yang ini gerakan gambar orang apa? Naik ke atas pinggang. Menunduk, kemudian tangan di pinggang, badan posisi berdiri. Oke, itu gerak non lokomotor, gerak yang dilakukan di tempat. Ya, contohnya masih banyak lagi contoh yang lain ya. Oke. Kemudian gerak manipulatif anak-anak. Gerak keterampilan lokomotor ataupun non lokomotor ya, gerak berpindah tempat atau gerak di tempat dengan objek. Yang dimaksudkan dengan objek itu di sini ada alatnya. Alatnya apa? Alatnya bola. Ada objeknya ya, ada yang menjadi objek ya. Itu gerak. Kalau melempar dan menangkap bola dalam permainan sepak bola, boleh nggak nih melempar dan menangkap bola? Nggak boleh, kecuali satu pemain. Siapa itu? Kiper. Kalau pemain yang lain boleh nggak menangkap bola? Enggak. Melempar bola boleh nggak? Tidak. Nah, pemain lain bolehnya hanya pada saat bola out, bola keluar. Kalau bola keluar nanti akan dilempar dari luar lapangan ya. Dilempar, dimasukkan ke dalam lagi. Ya, untuk permainan sepak bola. Oke. Kita lanjut anak-anak. Oke. Untuk 3 gerak dasar tadi, lokomotor, non lokomotor, manipulatif, ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas? Jelas Pak. Oke, bisa dilanjut sayang? Bisa Pak. Oke, Bapak lanjut ya. Yuk, kita lanjut. Nih,
Dasar permainan sepak bola atau futsal, ya. Oke, ini gerak menendang bola, kicking ya, menendang bola. Kemudian menghentikan atau mengontrol bola, controlling ya nak ya, controlling. Kemudian menggiring bola, dribbling ya. Nah, di contoh gambar di bawah ini gerak menendang bola. Ini gerak menendang bola dengan menggunakan apa namanya? Punggung kaki. Punggung kaki. Ya, posisi kakinya seperti yang ada di gambar ini ya sayang ya. Nah, kemudian di bawahnya ini menendang atau mengontrol bola dengan menggunakan kaki bagian dalam ya. Mengontrol atau menendang dengan menggunakan kaki bagian dalam ya. Selanjutnya yang ini menggunakan kaki bagian luar ya. Menggunakan kaki bagian luar ya. Biasanya ini banyak digunakan pada saat menggiring bola ya. Digunakan pada saat menggiring bola untuk kontrol bola ini ya. Oke, yang ini menghentikan bola, menahan bola. Anak-anak kemarin di video sebagian sudah lengkap itu, ada yang mengontrol bola juga ya dengan telapak kaki ya, sudah bagus ya. Kenapa Bapak bilang bagus? Karena anak-anak tidak semua sering bermain bola tetapi sudah bisa untuk apa? Menampilkan ya, berusaha untuk bisa menendang dan menahan bola. Udah luar biasa usahanya ya. Nanti anak-anak bisa lakukan dengan rutin latihannya. Siapa tahu di antara anak-anak punya bakat yang bagus ya, punya keterampilan yang bagus ya. Saya main bola mulu. Ya, bermain bola. Siapa tahu nanti anak-anak punya bakat bisa berkembang ya. Selain itu, anak-anak juga mempunyai jasmani yang bugar, mempunyai kesehatan yang bagus ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini kontrol dengan menggunakan bagian dalam ini sayang ya. Nah, nanti kalau misalnya ada gambar, anak-anak suruh milih, ini pemain ini sedang melakukan gerakan apa, mengontrol bola atau menendang bola, nanti termati dengan baik ya nak ya. Oke, nanti pada soal biasanya Bapak sebagian di antaranya dengan gambar, nanti anak-anak tinggal mencocokkan ya, maka cermati dengan baik. Nah anak-anak yang bawah ini gambar orang menendang bola ataupun mengontrol bola dengan menggunakan apa ini? Kaki bagian luar. Ini kaki bagian luar ya ini ya. Jelas nggak nak? Gambarnya jelas nggak saya? Jelas. Oke, makasih. Oke, lanjutnya menggunakan punggung kaki, mengontrol dengan menggunakan punggung kaki. Kita lihat. Nah, ini bolanya dijatuhkan di punggung kaki, kemudian kakinya ditarik ke bawah ya. Nah, seperti bolanya lengket di kaki. Oke. Iya ya. Oke, kita lanjut ya nak ya. Nah, ini menggiring bola sama dengan yang tadi ya. Menggunakan kaki bagian dalam, menggunakan kaki bagian luar, menggunakan punggung kaki atau ujung kaki ya nak ya. Ujung kaki atau punggung kaki ini ya. Oke. Istilah-istilah dalam sepak bola, anak-anak kan sering dengar itu. Wasit, offset, handsball, corner, ya. Pemain back, pemain striker, pemain gelandang, kiper, iya kan? Nah, kalau kiper kan tadi anak-anak udah bisa menjelaskan itu. Tugasnya apa kiper tadi? Menangkap bola. Menangkap bola, Menahan bola, menangkap bola, supaya bolanya nggak masuk kemana? Gawang. Iya, kalau pertandingan sepak bola, kalau anak-anak
misalnya jadi kiper, kalian harus berusaha untuk menahan bola supaya bolanya nggak masuk ke gawang. Itu tugas kiper. Nah, anak-anak, sekarang kalau tugas wasit dalam olahraga, tugasnya apa, sayang? Ayo. Apa, Pak? Memimpin pertandingan. Tugas wasit memimpin pertandingan olahraga ya. Oke. Anak-anak sering dengar istilah offset, handsball, ya kan? Sering, Pak. Sering. Iya. Saya nggak tahu, Pak. Iya. Kalau offset ini kan seorang pemain yang mendahului bola sebelum bola datang, ya kan? Tinggal berhadapan dengan kiper yang paling kiper lawan. Jadi ini mendahului bola. Nah, namanya offside, nggak boleh. Kalau bolanya udah di depan nggak apa-apa. Kalau mendahului bola nggak boleh. Ya. Oke, kalau handsball anak-anak udah tahu sering kan mendengar handsball. Siapa bisa menjelaskan? Siapa bisa menjelaskan apa itu handsball? Cimima tahu nggak, nak? Bisa menjelaskan nggak saya? Tidak, Pak. Belum. Saya tidak tahu. Belum tahu, nggak apa-apa. Oke. Siapa yang bisa membantu menjelaskan? Handsball. Bola yang kena tangan. Seorang pemain yang memegang bola pakai tangan. Seorang pemain yang memegang bola. Oke. Seorang pemain memegang atau menyentuh bola saat permainan sedang berlangsung. Baik itu sengaja maupun tidak sengaja. Ya. Baik itu sengaja menangkap bola ataupun tidak sengaja, handsball. Ya. Jelas, anak-anak? Jelas, Pak. Nih di bawah nih udah ada penjelasan ini. Wasit yang memimpin pertandingan ya. Kemudian kiper yang bertugas menjaga gawang. Back, seorang pemain back ini anak-anak. Kelihatan nggak sayang? Kelihatan, Pak. Oke. Kaisar boleh dibaca sayang ini yang back. Back adalah seorang pemain yang bertugas di posisi belakang di antara kiper dan gelandang. Nah, back itu pemain yang posisinya ada di Belakang. mana? Di antara kiper dan gelandang, ya. Nah, di antara kiper dan gelandang. Pak, Kemudian apa, Pak? gelandang, pemain gelandang. Nah, ini saya Maju mundur. Pemain gelandang itu pemain dia membantu pemain depan. Dia membantu pemain depan, membantu serangan. Dan juga gelandang itu bertugas membantu back juga pada saat diserang. Diserang oleh siapa? Oleh lawan. Lawan bertanding ya. Nah, pada saat diserang ini gelandang ini juga ikut tutup ke belakang untuk membantu pertahanan. Posisinya ada di antara back dan striker, ya. Oke ya, nak ya. Nah, kalau striker apa ini? Striker pemain yang selalu di depan. Iya. Ini striker ini pemain yang berada di posisi depan. Pemain yang ada di posisi depan ini biasanya tugasnya diberi kepercayaan untuk menciptakan gol. Iya, menciptakan kemenangan dari tembakan ke gawang lawan, ya. Oke, kita lanjut nah. Nah, ini handsball. Handsball seperti yang tadi anak-anak sudah sebutkan. Coba handsball. Alel mana Alel? Alel. Halo. Oke, bisa dibantu yang lain. Coba dibaca. Handsball, siapa yang mau membantu? Membacakan. Bina, Pak. Boleh, Bina, Pak. coba dibacain sayang. Handsball lah. Sebentar.
Nomor 16 ya, Pak. Betul, Nak. Handball adalah seorang pemain yang menyentuh bola saat permainan berlangsung, baik sengaja maupun tidak sengaja. Iya, itu ya, Nak ya. Seorang pemain yang sedang bermain, permainan sedang berlangsung, tersentuh atau menyentuh bola, baik sengaja maupun tidak sengaja, ya. Handball. Kemudian offset. Nah, ini offset tadi sudah Bapak jelaskan ya. Oke. Kemudian corner kick. Nih, nomor 18. Corner kick. Tendangan yang dilakukan dari pojok lapangan atau sudut lapangan, ya. Oke. Biasanya karena terjadi out gawang ya. Terjadi out gawang. Oke. Lanjut. Oke. Jumlah pemain sepak bola dalam satu tim saat bertanding. Ini berapa sayang? 11 orang. 11 orang, Pak. Oh, 11 orang itu dalam satu tim ya. Iya. Kalau dua tim berapa kalau terjadi berlangsung pertandingan? 22, Pak. 22 orang. Jadi nanti kalau ada pertanyaan, cermati dengan baik. Itu yang ditanyakan, satu tim atau dua tim. Ya, supaya jelas ya. Oke. Untuk lebar lapangan ini anak-anak, supaya anak-anak tahu saja nih. Ya, lebar lapangan antara 64 sampai 75. Kemudian panjangnya sekian, 100 sampai 110 untuk lebar lapangan dan panjangnya ukuran lapangan. Nah, sepak bola juga mempunyai organisasi ini, Nak. Organisasi sepak bola di Indonesia, apa namanya, Nak? PSSI. PSSI. Persatuan Sepak Bola seluruh Indonesia ya. Nah, ini induk organisasi Federasi Sepak Bola Internasional FIFA ya. Oke, anak-anak, ya kita lanjutkan sayang ya. Oke. Nah, di sini anak-anak, ini ada sepak bola mini atau mini soccer ya. Sepak bola mini atau mini soccer. Jumlah pemainnya beda dengan sepak bola ukuran dewasa. Berapa ini? 7 orang. 7 orang dalam satu Tim. Kalau dua tim berarti berapa? 14 orang. 14 orang. Nah, kalau di sepak bola mini atau mini soccer atau futsal tidak ada yang namanya offset ya. Offset tidak ada ya. Misalnya kayak futsal ini juga tidak ada offset. Kemudian lapangannya untuk mini soccer ini lapangannya juga lebih kecil ya. Kecil, lebarnya hanya 15 meter sampai 20. Panjangnya 25 sampai 42 ya. Oke. Kemudian untuk futsal jumlah pemainnya anak-anak berapa ini saya? 5 orang. 5 orang dalam satu Tim. tim. Kalau dua tim 10 orang. 10 orang. 10. Kalau pertandingan berarti dua tim, ya kan? Kalau pertandingan dalam satu tim baru 5 ya. Anak-anak cermati kalau nanti ada soal ya, ada pertanyaan supaya nggak salah tangkap. Oke. Anak-anak. Halo. Halo Pak Victor. Iya Pak, ada Yobel belum masuk tapi belum diizinkan masuk Pak. Oke. Pak Andre minta tolong bisa dibantu. Pak Andre. Minta tolong bisa dibantu Pak Andre. Sudah bisa belum? Sudah bisa, Yobel? Belum Pak, belum masuk. Pak Andre. Halo Nak. Oke lanjut ya Pak Victor ya sambil Bu ya. Lanjut Pak, ya silakan Pak. Makasih Pak.
Iya, oke. Anak-anak, kita akan coba mengenal permainan apa? Basket. 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 Siapa yang sudah biasa bermain basket di rumah? Belum. Saya pernah main basket. Saya dulu suka. Saya punya Bola link. bola. Oke. Iya, terima kasih. Bapak lihat, Bapak dengar dari kalian ataupun dari orang tua anak-anak, bagian menyampaikan bahwa anak-anak kalau olahraga di rumah terkadang menggunakan alat yang ada yang punya bola kaki, ada yang punya bola basket. Jaringnya lemot. Nah, itu bisa kalian gunakan untuk menjaga apa dengan olahraga teratur? Menjaga kesehatan, Pak. Halo? Menjaga imun kita ya. Nah, pemain basket berapa tim? Iya. Oke. Masih putus-putus? Udah enggak lagi, Pak. Udah, Pak. Udah enggak. Udah enggak, Pak. Oke. Tebel mulu ya ini. Oke. Anak-anak, dalam permainan basket ada beberapa istilah nih anak-anak. Ini Bapak ambilkan istilah yang sederhana ya. Jambol, ya. Dribble, layup, passing, shooting, pivot. Nah, untuk jambol ini lemparan bola ke atas yang dilakukan oleh seorang wasit di antara kedua pemain yang berlawanan. Nah, seperti dalam contoh di bawah ini anak-anak nih. Ini dilakukan di tengah lapangan ini. Ini seorang wasit melempar bola ke atas, kemudian pemain basket ini berusaha untuk meraih bola, untuk dipasingkan kepada teman dalam satu tim. Nah, ini untuk tanda dimulainya permainan. Oke. Ada yang bisa bantu untuk membacakan dengan pelan dan jelas, sayang? Ini, yuk coba. Siapa yang berkenan membantu? Ayo. Mau? Alel. Siapa? Alel. Yuk, Alel, silahkan Alel. Yang nomor 4. Yang jambol, Alel. Yuk, Alel. Jambol adalah gerakan melempar bola ke atas oleh seorang wasit di depan kedua pemain yang berlawanan. Tanda dimulainya permainan. Tanda dimulainya permainan dalam permainan basket disebut apa? Jambol. Jambol. Pintar. Selanjutnya, yuk kita lanjutkan. Nah, ini dribble. Dribble memantul-mantulkan bola ke lantai. Ya, ini dribble bisa di tempat, bisa sambil jalan, bisa sambil berlari. Ya, gerakan di bawahnya ini anak-anak. Gerakan seorang pemain yang melakukan apa? Gerakan apa anak-anak? Lay up. Ya, gerakan 2 langkah untuk memasukkan bola ke dalam ring. Basket. Iya, ini sebenarnya sebelumnya ini di dribble ini anak-anak. Sebelumnya ini di dribble, kemudian bola dipegang, 2 langkah, lompat. Ya, ini gerakan lay up. Nah, nanti kalau misalnya anak-anak di rumah ada ring, yang punya ring bisa dicoba ya. Pasti anak-anak bisa. Nah, ini anak-anak misalnya, ini latihan lempar tangkap ini anak-anak. Perhatikan di sini. Passing. Iya, ini passing, lempar tangkap bola dengan teman. Mungkin kalau di rumah bisa dengan adik, bisa dengan kakak, ya, bisa dengan papa, bisa juga kan. Nah, yang tidak punya bola bisa nggak olahraga lempar tangkap? Bisa. Dengan alat yang bisa kalian gunakan untuk lempar tangkap, ya. Bisa dengan bola modifikasi juga bisa.
Anak-anak, nah di nomor 8 ini gerakan syuting. Shooting. Gerakan memasukkan bola ke dalam Ring basket. basket ya. Oke, kita lanjut. Pivot, apa itu pivot? Ayo. Pivot gerakan Pivot adalah gerakan melangkahkan satu kaki ke segala arah dan tumpuan pada satu kaki yang lain sebagai poros. Oke, ya terima kasih. Cimima boleh dibaca pelan sayang. Cimima bacain ulang sayang. Pivot tadi nak. Nomor 9 ya Pak. Ya, oke. Oke. Ya. Pivot adalah gerakan melangkahan satu kaki ke segala arah dengan tumpuan pada satu kaki yang lain sebagai poros. Oke, terima kasih. Ini sebenarnya melangkahkan, ini Bapak yang salah kurang ketik ini sayang, nggak apa-apa ya. Oke, ini anak-anak. Ini di sini sayang. Ini misalnya kaki kanan sebagai poros. Kaki kanan tetap diam di tempat. Yang digerakkan kaki kiri. Gerakan pivot ini tujuannya untuk apa? Gerakan pivot ini untuk mempertahankan bola dari lawan, untuk mempertahankan bola dari lawan, ya, untuk melindungi bola ya dari lawan. Maka dilakukan gerakan pivot. Satu kaki sebagai poros, kaki yang lain boleh bergerak ke depan, ke kanan, ke belakang ya, boleh ya, supaya menjauh dari bolanya, menjauh dari lawan. Bisa dimengerti, sayang? Bisa, Pak. Oke. Anak-anak, dalam basket ada bola ukuran yang kecil, ada bola yang ukuran sedang, ada bola yang ukuran besar. Untuk anak-anak, untuk usia kalian, ini masih menggunakan ukuran yang 5, sayang. Nah, ukuran yang 5 untuk anak-anak. Tapi untuk kelas 6 biasanya Bapak sudah perkenalkan ukuran yang 6. Karena sebentar lagi akan remaja kan. Nah, kelas 6 biasanya menggunakan bola 5 dan 6 ya, untuk kelas 6. Tapi terkadang anak-anak karena di rumah kakaknya sudah punya bola, beli bola yang ukuran berapa? Ukuran 7. Maka anak-anak sebagian di antaranya ada yang gunakan ukuran 7, nggak apa-apa. Kalau anak-anak merasa kuat, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya anak-anak belum terlanjur, misalnya suatu saat kalian pengen beli bola, jangan langsung yang 7 dulu. Kalau bisa ukuran yang sesuai ukuran kalian. Paling tidak ukuran 6 atau 5 ya. Kalau ukuran 7 itu memang agak besar. Kalau anak-anak mampu ya tidak masalah ya. Tapi kalau yang benar sesuai pertumbuhan kalian yang ukuran 5 atau 6. Oke, lanjut ya anak-anak ya. Makan. Salah satu udah selesai ntar. Oke, bentar ya sayang ya. Contoh latihan basket. Nah, di sini ada pengenalan bola, lempar tangkap bola, kemudian mendribel. Ini hanya dasar gerak-gerak dasar ya sayang ya. Lempar tangkap, kemudian mendribel bola, dan lain-lain. Ini hanya contoh untuk latihan dasar. Nah, di sini lokomotor, non lokomotor sama dengan yang tadi. Permainan apa tadi sayang? Yang tadi kita bahas sebelumnya. Permainan sepak bola. Lokomotor sama dengan yang tadi, non lokomotor juga sama. Manipulatif. Nah, ini manipulatif contohnya aja yang beda, tapi intinya sama. Dengan objek, pergerakan dengan objek ya. Bisa dipahami ya nak ya? Bisa, Pak. Contohnya nih ya. Ini untuk yang lokomotor, ini lokomotor, ini untuk gerak manipulatif. Nah, di sini lempar tangkap, di sini mendribel bola, di tempat ini berlari, berjalan ya. Oke. Kemudian permainan basket dalam pertandingan dihitung atau ada 4 babak. Ada 4 babak ya. Kalau dalam basket juga disebut dengan istilah quarter, 4 quarter sayang. Ya, 4 apa anak-anak? Quarter, Pak. 4 quarter ya. Kalau di sepak bola atau ada yang masih suka menyebut 4 babak ya.
Tapi di sepak bola biasanya suka sebut babak ya. Nah, dalam basket ada 2 wasit. Nah, untuk induk organisasi basket yang ada di Indonesia namanya Perbasi, Persatuan Basket Seluruh Indonesia. Nah, didirikan tanggal 23 Oktober 51. Kemudian induk organisasi basket didirikan 18 Juni 1932. Pencipta yang menciptakan, yang membuat ya, awal-awalnya ada yang menciptakan adalah Dr. James Naismith ya. Dari mana sayang? Dari Kanada. Dari Kanada ya. Oke. Nah, ini untuk ukuran lapangan bola basket. Ukuran lapangan bola basket. Nah, ini ukurannya 28 meter, lebar 28 panjangnya, lebarnya segini ya. Oke anak-anak, untuk permainan sepak bola dan permainan basket mempunyai nilai-nilai yang ada dalam permainan basket dan sepak bola. Apa saja nilai-nilainya sayang? Kerjasama. Kerjasama, terus apa lagi? Sportif. Sportif, ya, kerjasama, sportif, kekompakan, tanggung jawab ya, punya tanggung jawab, masing-masing punya tanggung jawab ya. Kalau sudah bermain, masing-masing punya tanggung jawab. Oke, anak-anak, dari apa yang Bapak jelaskan, materi permainan sepak bola dan permainan basket, ya, ada yang mau ditanyakan atau sudah jelas anak-anak? Pak. Halo. Ya, Kaisar. Jumlah masing-masing back sepak bola. Back, gelandang sama striker itu jumlahnya masing-masing berapa ya? Oh, gitu ya, Nak ya. Untuk pemain posisi, misalnya backnya berapa, gelandang berapa, striker berapa, itu tergantung strategi oleh siapa? Oleh pelatihnya, Nak. Ya, strategi oleh pelatihnya. Ya, biasanya pelatih, misalnya backnya 2, ya, dikasih 2. Terus, kemudian gelandangnya, terus strikernya menyesuaikan. Begitu pula misalnya nih, kita mau melakukan serangan untuk mencapai target kemenangan, maka diperbanyak di penyerangan ataupun gelandang ya. Nah, berarti diperkuat di penyerangan, di strikernya atau gelandangnya. Tetapi kalau misalnya nih, Nak, lawannya bagus, ya kan? Kalau lawannya bagus berarti pemain gelandang ikut mundur, ya. Mungkin pelatih menginstruksikan memperkuat di bagian back, ya. Jadi masing-masing untuk jumlah itu tergantung strategi oleh pelatihnya, ya. Itu ya, Nak ya. Kaisar? Batasnya 10 ya, kiper 1. Kalau jumlah pemainnya kan ada 11. Kipernya ya kan? 1. Kipernya 1, berarti pemainnya ada pemain 10. yang 10. Oke ya, Nak ya. Ya, Pak. Jelas, Kaisar? Ya, terima kasih. Mungkin yang lain, satu lagi pertanyaan. Kalau ada, kalau sudah jelas. Ada cukup, sayang? Oke, kalau sudah cukup, Bapak minta tolong rangkuman yang Bapak sudah jelaskan, rangkuman yang ada di classroom, yang Bapak berikan minggu kemarin, tanggal berapa minggu kemarin? 21 Juli, Pak. Dipelajari dengan baik ya, supaya nanti pas anak-anak penilaian harian hasilnya bagus. Ya, oke? Pak. Terima kasih. Minta maaf ini di tempat Pak Guru kondisi sinyalnya kurang bagus, terkadang suaranya terputus-putus ya.
Mudah-mudahan apa yang Bapak sudah jelaskan, anak-anak bisa mengerti dengan baik, bisa dipahami dengan baik. Kemudian juga Bapak ingatkan untuk anak-anak yang belum mengirimkan apa? Video, tugas praktek, video latihan sepak bola, latihan dasar sepak bola, tolong segera diselesaikan supaya jangan melewati batas waktu karena nilainya berbeda nanti setelah lewat batas waktu dengan yang tepat waktu. Terima kasih untuk semuanya ya anak-anak ya. Pak, sebelum mengerjakan prakteknya menonton video yang Bapak kirim dulu ya, Pak. Contoh videonya yang Bapak kirim ya, Nak ya. Supaya jelas. Oke. Anak-anak, terima kasih untuk semuanya. Anak-anak luar biasa. Semoga anak-anak selalu sehat. Kita semua selalu sehat. Dan untuk selanjutnya, kita semua dikasih kelancaran ya. Anak-anak harus selalu mendengarkan Bapak Ibu suster yang menyampaikan ataupun Bapak Ibu orang tua kalian ya. Dalam kondisi sekarang ini anak-anak harus selalu bisa jaga diri, jangan sampai sakit. Ya. Kontrol diri, disiplin diri. Terima kasih untuk semuanya. Untuk selanjutnya nanti akan dilanjutkan oleh Pak Andre. Terima kasih anak-anak semuanya. Tetap semangat. Kesehatan. Terima kasih Pak Victor. Monggo Pak Andre bisa dilanjut. Oke, baik. Terima kasih Pak Tadi. Oke, baik anak-anak. Kita lanjut dengan mata pelajaran komputer. Nah, sudah membuka Classroom anak-anak untuk komputer? Oke, suara Bapak sudah? Sudah, Pak. Oke, baik. Untuk hari ini komputer ada apa, Nan? Praktek. Skema. Oke, praktek membuat skema menggunakan aplikasi apa, Nana? Microsoft Word. Ya, Microsoft Word. Ini ada yang bingung bagaimana cara mendownload file bahan prakteknya atau cara menggunakan file bahan prakteknya? Saya cara menggunakan Oke, baik Bapak. Tunjukkan saja. Oke, ini adalah contoh tampilannya. Nah, ini materinya akan dijelaskan ketika Zoom. Tapi jika masih kurang paham, nanti ada video yang dilampirkan. Anak-anak bisa menonton videonya. Dan cara mendownload file bahan praktiknya juga sudah terdapat di dalam video tersebut. Tapi di sini Bapak jelaskan lagi. Oke, bagaimana cara mendownload file bahan prakteknya? Anak-anak lihat di sini, misal di sini sudah terlampir file bahan prakteknya. Kita klik. Nah, di sini di pojok kanan itu ada titik 3. Nah, titik 3 ini anak-anak klik. Lalu klik Apa tuh hati, lampu, mulut, di jendela baru. Nah, nanti dia akan membuka jendela baru. Kebetulan internetnya Bapak agak lama. Nanti akan tampil seperti ini. Selanjutnya di sini di pojok kanan tampilannya sama seperti yang ini, hanya di pojok kanannya sudah berbeda anak-anak. Di sini ada lambang download. Jadi Bapak ulangi ya, Nak ya. Di sini dari file bahan tersebut diklik, kemudian di pojok kanan itu ada titik 3. Titik 3 ini diklik, buka di jendela baru. Nah, dia akan tampil sama seperti tadi, hanya yang di pojok kanannya berbeda. Di sini ada lambang download, yang dilambangkan dengan download, anak panah ke bawah. Ya, Nak? Sudah, Pak. Oke. Ya, Pak. Kita klik di download-nya. Nah, dia akan otomatis mendownload. Nah, setelah mendownload, filenya akan tersimpan di folder yang telah kita tentukan ya, anak-anak ya. Folder download itu letak di mana. Lalu kita tampilkan dalam folder
Nah, ini adalah foldernya yang kita download tadi, sistem pencernaan 4. Nah, kita bisa klik kanan folder tersebut. Nah, file tersebut dibukanya bisa dengan bantuan WinRAR, karena file tersebut dalam bentuk zip dan dibukanya dengan bantuan WinRAR. Nah, kita bisa klik kanan, lalu di sini ada ekstrak to sistem pencernaan 4. Nah, kita klik yang ini saja. Dia akan otomatis diekstrak. Nah, setelah diekstrak, dia akan membuat folder baru, yaitu namanya sistem pencernaan 4. Di mana di dalam folder tersebut, anak-anak lihat kembali, di dalamnya ada folder lagi dengan nama sistem pencernaan. Nah, sistem pencernaan ini kita klik. Nah, di dalamnya itu ada file bahan praktek kita, anak-anak. Kita klik view. Nah, ini adalah file bahan praktek kita. Empeju hati lambung lurus. Rongkongan pankreas simpul besar usus halus. Banyak. Oke, ada yang ditanyakan untuk cara mendownload file bahan prakteknya? Tidak ada ya? Semua sudah paham? Oke, baik. Selanjutnya kita akan ke cepat. Selanjutnya kita akan praktek menggunakan Microsoft Word-nya. Tapi secara singkat saja ya, anak-anak ya. Yang akan kita buat adalah tampilannya seperti ini. Nah, berarti kita perlu apa saja ini anak-anak untuk membuat seperti ini? Di sini kita butuh apa anak-anak? Yang berbentuk seperti persegi tetapi ujungnya ada lengkungannya. Namanya apa anak-anak? Rectangle. Bukan rectangle. Ya, shape rectangle. Round rectangle. Oke. Kalau yang ini? Round rectangle. Ya, ini round rectangle. Kemudian kalau yang anak panah ini namanya apa anak-anak? Arrow. Ya. Arrow. Berarti kita butuh hal-hal tersebut. Nah, untuk membuat kotakan ini, kotak yang warna hitam ini, kita butuh yang namanya apa lagi anak-anak? Kita butuh yang namanya bantuannya shape rectangle. Oke, kita coba saja. Kita klik insert. Shape rectangle. Kita buat. Oke, kita perbesar sedikit. Nah, ini warnanya kita kosongkan dengan cara bagian save fill di menu format ini. Save fill ini kita ganti no fill. No fill, jadi supaya kosong, no fill, jadi tidak diisi. Nah, selanjutnya kita tambahkan word art. Insert word art. Sini misal ini. Nah, word art-nya nanti anak-anak membuatnya bebas. Tidak perlu sama dengan Bapak, bisa. Yang penting nanti ada word art-nya anak-anak ya. Mau bentuknya apa bebas anak-anak nanti. Sistem pencernaan. Nah, kita atur, kita desain di sini dengan save fill, text fill ini kita ganti bisa jika ingin diberi warna. Kemudian text outline untuk memberi garis tepinya juga bisa. Nah, kemudian text effect untuk memberi efek pada teksnya juga bisa, Nana. Ini misal, nah kita geser tengah-tengah. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan gambar. Kita tambahkan gambar. Pak. Ya, Nak? Pak. Ya? Pak Andreas. Ya, Nak? Saya keluar dulu sebentar ya, saya error. Oke, baik, Nak. Saya keluar sebentar. Oke. Pak Andreas. Ya, Nak? Pak. Ya. Saya izin ke toilet ya. Ya, Nak. Terima kasih. Oke, baik. Kita lanjut ya, anak-anak ya. Selanjutnya kita akan menambahkan gambar. Nah, gambar prakteknya kita klik insert this device, kita tambahkan sistem pencernaan. Nah, kan tampilannya seperti ini. Nah, untuk menampilkannya kita membutuhkan bantuan tools yang namanya Warp Text.
Wrap text bisa anak-anak lihat, bagian menu format bisa ada di sini, ada wrap text. Atau bagi yang menggunakan Microsoft Word-nya di atas 2013 sampai dengan 2019 atau 2020. Nah, di sini di sampingnya juga ada lambang wrap text. Ini anak-anak bisa klik, lalu pilih yang in front of text, yang supaya berada di depan teks. Nah, lalu bisa anak-anak geser. Nah, setelah itu, kita masukkan gambar-gambar yang lain. Kalau makanan pertama kali masuk lewat mana, anak-anak? Masuk ke dalam tubuh lewat Mulut apa? atau mulut. Ya, lewat mulut atau kerongkongan. Oke, kita atur gambar kerongkongannya. Nah, kita wrap text lagi. Oke, ini bisa anak-anak atur pakai mouse ataupun pakai tombol anak panah yang ada di keyboard. Untuk naik turunnya atau mengepaskan pada susunan yang sudah ada ini. Kemudian dari mulut kemana anak-anak? Dari mulut ke apa ini namanya? Lambung. Lambung. Oke, kita coba lambung dulu ya. Oke, yang ini geser, kita benarkan dulu. Yang ini kita tampilkan. Nah, lambung. Nah, setelah lambung, kita masukkan hati. Usus besar. Nah, setelah itu kita masukkan empedu. Kita tampilkan in front of text. Nah, kita masukkan empedu. Nah, kemudian kita masukkan lagi pankreas. Nah, kita masukkan pankreasnya. Nah, kita susun lagi seperti puzzle ya anak-anak ya, ini menyusunnya. Nah, kemudian setelah itu kita masukkan. Nah, makanan diserap di mana anak-anak? Intisari makanan diserap di mana anak-anak? Usus Itu Halus. usus halus. Ya, usus halus. Masukkan usus halusnya. Kita masukkan lagi ke sini. Nah, kemudian setelah itu ampas-ampas sisa makanan yang sudah diserap intisarinya akan lanjut kemana anak-anak? Usus besar. Ya, usus besar. Untuk selanjutnya Besar. dikeluarkan dari dalam tubuh. Oke. Ya, seperti ini. Selanjutnya kita tambahkan shape rectangle. Rectangle round. Round rectangle. Kita klik insert. Kita pilih yang rectangle rounded corner. Kita buat seperti ini. Nah, ini warnanya anak-anak boleh bebas mau pakai warna apa. Misalnya seperti ini, terus outline-nya warna hitam. Nah, kemudian bisa anak-anak klik kanan pada shape tersebut, terus add text. Nah, di sini contoh sini untuk hati. Ini kita edit tulisan hatinya. Kita buat dia menjadi ukuran 26 dengan warna hitam. Nah, setelah itu, shape ini bisa anak-anak duplikat dengan cara klik kanan, copy, lalu paste, kita geser. Ini, lalu kita paste kembali. Ini, nah kita paste kembali. Nah, selanjutnya kita paste kembali. Oke. Nah, kemudian kita butuh apa anak-anak tadi untuk membuat anak panah tadi namanya shape apa? Pakai arrow. Ya, kita butuh namanya shape arrow. Berarti yang ini kita arahkan, untuk yang ini kita arahkan ke sini. Warnanya bisa anak-anak atur juga.
Warnanya bisa diatur, mau anak buat warna hitam ataupun warna biru, merah, dan sebagainya. Kemudian kita tambahkan lagi sini sebanyak 7 kali. Tambah lagi. Ini seperti ini. Kemudian kita tambah lagi. Insert. Oke, kita selesaikan untuk anak panahnya. Sorry. Oke, ini untuk khusus besarnya, kemudian yang ini untuk khusus halusnya. Oke, kita ganti yang di dalam ini tulisan-tulisannya. Besar. Besarkan sedikit, lalu terus halus. Ini kita juga besarkan sedikit. Nah, kemudian di sini mulut dan kerongkongan. Nah, ini kita perbesar. Ini kita ganti juga. Kita perbesar. Oh, sorry, pankreasnya yang ini. Yang ini lambung. Nah, ini kita rapikan ya anak-anak ya, ukurannya. Supaya sama. Jadi kita kecilkan sedikit. Oke, selanjutnya jika sudah, anak-anak klik file, save as, lalu pilih tempat yang akan disimpan. Kemudian jangan lupa save as type-nya ini, anak-anak ganti jadi PDF. PDF, kemudian diberi nama. Nah, formatnya kelas anak-anak di sini misal 5C underscore nama anak-anak, di sini Bapak contohkan nama Bapak, lalu underscore nomor absen anak-anak, di sini Bapak contohkan nomor absennya 88. Dan klik save. Dia akan jadi PDF. Nah, setelah itu nanti anak-anak bisa upload file PDF tersebut ke Google Classroom. Nah, nanti jika ada yang terkendala, format PDF-nya tidak ada, disimpan ke format Word juga tidak apa-apa, terus Word-nya itu dikirim ke Google Classroom, dan lalu bagi yang hardware-nya terkendala, yang tidak punya komputer ataupun laptop, anak-anak bisa mengerjakannya di selembar kertas, di foto yang jelas, lalu dikirimkan ke Google Classroom. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan anak-anak? Pak, nanti videonya dikirimin di Classroom ya, Pak? Videonya ada 2, nak. Yang nanti videonya sudah Bapak lampirkan di Classroom, di bagian tugas itu, sama nanti ini video yang Zoom ini anak-anak. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Baik, Pak. Terima kasih. Oke, ada yang mau tanya lagi anak-anak? Yang lain? Oke, batas pengumpulannya hari apa anak-anak? Batas terakhir pengumpulan? Selasa. Ya, Selasa 3 Agustus. Nah, Bapak harap anak-anak setelah ini, jika anak-anak bisa mengerjakan, bisa selesai hari ini, langsung dikirimkan ke Google Classroom juga boleh, nak.
tidak perlu menunggu sampai dengan hari Selasa. Jadi lebih cepat, lebih baik, dan anak-anak juga bisa tidak menumpuk tugasnya, baik yang dari guru Bapak Ibu guru yang lain. Jadi anak-anak bisa tenang, tidak kerasa gusu. Oke. Terakhir kali Bapak tanyakan, ada yang ditanyakan untuk tugas hari ini ataupun kendalanya? Komputer tidak ada. Oke, baik. Jika tidak ada, mungkin kita akhiri pembelajaran pada hari ini. Nah, kita akan tutup dengan doa. Ada yang mau memimpin doa? Oke. Ananda Hugo hadir? Hugo? Ya, Pak. Oke. Pimpin doa ya, Nak, ya, untuk menutup pembelajaran pada hari ini. Oke. Oke, baik. Terima kasih Ananda Hugo. Oke, anak-anak. Akhiri pembelajaran pada hari ini dengan berdoa. Mari kita bersikap dalam doa. Oke, silakan Ananda Hugo. Mari teman-teman dan Pak Guru kita berdoa. Nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, sekarang kami sudah selesai Zoom meeting. Berkatilah kami untuk pelajaran selanjutnya dan mengerjakan tugas agar tidak ada kendala dan bisa segera kami kirim supaya kami bisa tenang. Terima kasih Tuhan, ini semua kami serahkan padamu dan pengantar Yesus Kristus Tuhan kami. Kemudian kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke, baik. Terima kasih Ananda Hugo sudah mau memimpin teman-temannya untuk berdoa. Dan anak-anak semua, pembelajaran hari ini sudah selesai. Anak-anak bisa live Zoom. Dan jangan lupa ada responsi di Classroom diisi ya, Nak, ya. Dan tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajarnya, dan untuk tugasnya dikerjakan, baik untuk tugas komputer maupun tugas Bapak Ibu guru yang lain. Oke, anak-anak, sampai jumpa di lain waktu. Dadah. Baik, Pak. Terima kasih. Baik, Pak. Terima kasih. Baik, Pak. Terima Sampai kasih. Pak. Terima kasih, Pak. Selamat pagi. Selamat. Terima kasih, Terima Pak. kasih. Selamat siang semuanya. Selamat Terima siang. kasih, Selamat Pak. istirahat. Terima kasih, Pak. Oke. Terima kasih Pak Tadi. Terima kasih Pak Andre. Terima kasih anak-anak semua, jaga kesehatan ya.